Teknologi berpikir yang kita perlu pelajarin ya untuk membangun operating system yang bagus itu adalah apa yang kita sebut dengan logika. Nah, sebenarnya di dalamnya tuh ada bagian matematika sama bagian verbal gitu ya. Jadi sebenarnya agak terpisah karena kalau dalam matematika itu memang ya keseluruhan matematika itu adalah logika itu sendiri gitu ya. Nah, tapi kemudian kita kan dalam berbahasa ini kan bukan cuman ada bahasa matematika ya, yang dalam artian yang berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dalam matematika ya. Misalnya tanda tambah, tanda sama dengan, bagi dan lain sebagainya. Tapi kita juga punya bahasa di mana itu bahasa verbal ya kan, yang pakai kata-kata ya. Meja, kursi, membangun, menumbuhkan apa, dan ini semua yang gue pakai ya kan sepanjang gue ngajar ini kan, ini kita pakai verbal lah gitu ya istilahnya ya. Nah, di dua hal ini ya, baik itu dari sisi matematika maupun sisi verbal, kita akan pakai logika yang sama ya. Konsep logika akan berlaku sama-sama aja di dua-duanya ini ya. Begitu juga dengan ya operating system ya, masa satu gadget operating systemnya ada banyak ya. Satu ya udah semua informasi akan tetap lewat gate yang sama gitu kan, lewat gerbang sistem yang sama, yaitu si logika ini. Sebelum kita belajar isi dari logika itu sendiri ya, misalnya konsep-konsep dalam logika, gue pengen kita punya pemahaman yang benar dulu nih terhadap konsep logika ini sendiri. Karena gue lihat-lihat ya, gue perhatiin sering kali ini tuh jadi bermasalah gara-gara ada kesalahpahaman gitu loh terhadap logika ya. Kesalahannya itu biasanya berputar pada gini, orang gak memisahkan antara logika dengan makna dari informasi gitu ya. Karena logika ini kan suatu sistem, dia cuma bicara struktur gitu ya, struktur penalaran gitu, dia gak mikirin isinya. Kayak misalnya lo punya suatu cetakan kue, iya kan? Bentuknya gajah atau bentuknya bebek. Itu kan si cetakan ini kan gak peduli ya isi barang yang lo masukin ya kan? Mau lo masukin tepung kek ya, misalnya lo masukin adonan martabak kek, mau lo masukin adonan kue tart ya kan, atau apalah ya, red velvet lah atau apa, entah pokoknya kue-kue lucu-lucu gitu ya. Lo masukin apapun lah itu adonannya, si cetakan kuenya nggak bakal berubah-berubah kan? Ya udah, dia akan tetap aja pokoknya berbentuk gajah intinya. Nah, begitu juga dengan logika ya. Jadi lo harus lihat logika tuh terpisah dari isi informasi gitu. Logika itu cuman sistemnya, lo masukin informasi, pokoknya mau apapun isinya tuh nggak ngaruh, keluarnya akan sama aja. Satu ya, soal mana yang struktur dan mana yang isi. Yang kedua, ketika lo belajar logika, lo harus ngerti bahwa belajar ini kita semua disampaikan dalam bahasa dong ya. Emang gue bisa nih ngomong pakai telepati gitu kan? Gue pasti ngomong pakai bahasa. Tapi lo harus membedakan kapan kita menggunakan bahasa untuk lagi ngomong gini sama definisi dari suatu kata ya dalam bahasa yang sama di dalam logika. Langsung contoh dulu ya. Misal kata dan ya. Kita kan pakai kata dan dalam ngomong kayak biasa gini kan. Misalnya kita ngomong, iya nih aku dan kamu ya kan, atau dia dan dirinya gitu dan segala macam ya kan. Pasti ada kata dan dalam kalimat-kalimat yang kita omongin. Bukan pasti sih, tapi intinya lo pakai lah ya kata dan gitu kan. But then di dalam logika kita bakal ketemu sama istilah dan, cuman udah ada definisinya sendiri di dalam konsep logika gitu ya. Jadi lo bayanginnya kayak si cetakan kue tadi ya, bentuk gajah itu kan ada nih yang real ya, maksudnya barang real, suatu gajah itu ada di dalam dunia nyata ya kan. Tapi bukan berarti itu sama berlaku dengan bentuk gajah di cetakan kue ini ya kan. Karena definisi bentuk gajah di dalam cetakan ini udah ada, yaitu intinya ya udah bentuk gajahnya kayak gini. That's it. Itu definisi di situ ya. Sementara arti dari kata gajah di dalam dunia nyata ya bisa lain ya. Pokoknya sesuai dengan apapun itulah yang ada di dunia nyata, mungkin bisa macam-macam lah arti dari kata gajah. Sementara kalau dalam cetakan kue ini udah jelas artinya cuma itu doang. Udah, intinya definisi dari bentuk gajah ya kayak gini kalau di dalam cetakan kue. Begitu juga dengan logika. Lo harus paham bahwa ketika dikasih kata dan ya kan, atau nanti ada atau apa segala macam, itu semua adalah simbol-simbol dalam logika yang udah ada definisinya di situ. Sama kayak simbol-simbol dalam matematika, kayak tanda tambah, tanda sama dengan. Kan lo mungkin kenal kata sama dan dengan ya kan, dalam kehidupan sehari-hari mungkin ngomong kayak, oh iya tuh dia soalnya sama ini dengan itu atau apa gitu ya. Tapi lo tahu bahwa dalam simbol sama dengan ya, garis dua itu definisi dalam matematikanya udah jelas ini gitu kan. Dan itu bisa jadi beda dengan apa yang lo pakai dalam ngobrol atau apapun itu ya. Begitu juga dengan logika. Jadi logika sebagai sebuah teknologi berpikir, itu ada konsep-konsepnya yang lo pakai sesuai dengan definisi di dalam konsep itu ya. Jadi jangan kecampur-campur. Nah, nantinya lagi-lagi lo harus ngerti juga, karena ini sebuah sistem, nggak semua informasi itu ketika lo terima dia udah langsung fit sama sistemnya gitu ya.
Ya maksudnya kadang-kadang dia bentuknya entah apa, ya lo harus bisa bagaimana memproses informasi ini dalam sistem yang lo punya, yaitu si logika, ya, logika ini. Di sini kita butuh yang namanya pemodelan, ya, atau modeling. Jadi suatu informasi kita mesti modelin dulu, baru kita masukin ke dalam logika yang kita punya, baru dia bisa keluar output yang validnya gimana, gitu kan? Nah, ketika lo dengerin proses ini semua, mungkin kayak kerasanya, waduh gila, ini ribet banget nih, berarti mikirnya jadi ribet nih. Nah, sama kayak kalau lo belajar alat musik ya, piano atau gitar misalnya. Kalau misalnya lo cuma dengerin orang ngejelasin nih, chord tuh ada A, B, C, D, ada B minor, B, ya pasti pusing ya. Cek keras segala macam ya. Pasti pala lo meletus kali lo dengerin doang ya kan. Tapi kemudian nantinya ketika lo udah melatih diri lo terus menerus ngelakuin itu, ya at some point dia bakal natural gitu ya. Maksudnya dia udah otomatis aja di otak lo udah langsung dedet langsung keluar kesimpulannya, dedet langsung keluar kesimpulannya. Nah, cuman untuk bisa kayak gitu sama kayak lo belajar gitar, ya lo harus start somewhere ya kan. Lo harus mulai dari suatu titik yang sederhana, baru nanti lama-lama lo latihan makin canggih, udah jadinya nanti akan natural atau otomatis di otak lo karena sistemnya udah ke-install gitu ya, udah solid di dalam otak lo.